Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Science. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas pembahasan soal tentang gaya magnet. Yaitu di sini saya akan menjelaskan dua buah soal saja. Semoga ini ada manfaatnya. Mari kita langsung saja. Oke, dua latihan soal sudah tertera di belakang. Ada yang pertama adalah seutas kawat panjangnya 3 x 10 2 mm dari arus 25 ampere. Kemudian kawat tersebut dalam medan magnet B seperti itu, 8 x 10 4 Tesla. Yang kemudian untuk sudut 30 derajat terhadap B. Ini kita langsung gunakan satu perumusan aja, yaitu FBQV. Kemudian yang kedua ada 3 buah kawat. Yang ditanyakan adalah kawat pada kawat pertama, gaya magnet pada kawat pertama. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk yang nomor 3 nanti saja ya. Oke. Nah, dari nomor 1 yang diketahui adalah panjang L, di mana panjangnya adalah 3 x 10 2 mm. Nah, ini kita ubah ke meter ya tentunya. 0,3 jadinya. Kemudian ada I 25 ampere, kemudian ada B 8 x 10 4 Tesla, kemudian ada theta. Di mana theta adalah sudut antara apa? Sudut antara B dengan I. Ya, B dengan I. Sudutnya adalah 30 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah gaya Lorentz. Mungkin di situ tertera arus listrik, itu salah ketik sedikit di situ. Nah, di sini kita menggunakan perumusan ini. BQV sin theta. Kemudian kalian sudah tahu juga bahwa ada perumusan BIL, itu juga langsung bisa kita pakai. Jadi ini penurunannya seperti itu. Di mana BQV, V adalah kecepatan muatan ya. Q-nya adalah muatan. Nah, kecepatan muatan karena di sini kan muatan ngalir pada kabel atau kawat. Jadinya panjang kawat per T. Nah, ini penulisannya kita balik. Q per T-nya jadi seperti itu. Bagian T-nya saya geser. Nah, Q per T adalah definisi arus, yaitu di mana arus adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, ini kan muatan per waktu I. Nah, ini perumusan. Ini perunannya ya. Nah, sehingga dari sini BIL sin theta. Nah, B-nya mana? B-nya adalah ini. 8 x 10 pangkat minus 4. Kemudian I-nya 25. L-nya adalah 0,3. Sin theta-nya adalah 30 derajat. Nah, lalu dari situ kita hitung. Ini adalah berapa sinus 30? Sinus 30 adalah setengah. Nah, setengah saya coret sama ini. Ini jadi 4. 4 kali 25 adalah 100. 100 sama ini 10 pangkat minus 2 jadinya. Nah, ini 3 sama 0 komanya ya. Jadi 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Semoga paham. Sebentar, ini di sini kok ada coret-coretannya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, diketahui ada L 1 meter, kemudian di situ, nah, panjangnya seperti itu ya gambarnya. Jadi ada kawat 1, kawat 2, kawat 3. Dan kawat 1 berjarak 2 cm ke kawat 2, kemudian kawat 2 berjarak 3 cm ke kawat 3. Kemudian masing-masing arus tertera pada soal tersebut. Di mana I1 3, I2 4, I3-nya adalah 5. Nah, yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya magnet pada kawat pertama. Nah, di sini sudah saya jelaskan sedikit. Ada yang pertama, cara yang kita gunakan adalah tentukan arah gaya dari masing-masing interaksi. Kok masing-masing?
kan di sini ada 3. Jadi otomatis karena interaksinya minimal 2 kawat, nah sehingga di sini akan berinteraksi ada F21 sama F31. Kan yang interaksinya kan di sini kan. Nih. Maaf, di kawat pertama. Nah, di kawat pertama lah yang akan terjadi interaksinya. Nah, di sini kita perlu patokan seperti ini yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Silakan cek di pojok kanan atas. Nah, di sini ada ketika arusnya searah. Nah, ketika arusnya searah berarti akan mengalami gaya Lorentz atau gaya magnet yang arahnya saling mendekati. Nah, di sini F21-nya kemana kira-kira? Oh, belum bisa dengan yang ini. F21 kan karena di sini kawat 1 ke bawah, kawat 2-nya ke atas, berarti kita gunakan yang ini. Patokan yang kedua, di mana arah arusnya berlawanan, gaya Lorentz-nya akan saling menjauhi. Berarti F21 di sini bisa kita gambarkan arah gayanya adalah ke kiri. Di sini F21. Nah, lalu yang satu lagi. Ya kan? Satu lagi. F31. 3 sama 1. Satunya ke bawah arah arusnya, kemudian kawat 3 juga arusnya ke bawah. Nah, berarti kita gunakan patokannya pertama di sini. Yaitu saling mendekati. Nah, karena dia saling mendekati, kita patokannya yang kawat 1 ya. Nah, di sini kita tarik ke arah sana. F31. Itu untuk arahnya. Oke, dari gambar itu tadi, nah di sini kita sudah tentukan arahnya, ya terlihat di situ ya. Lalu yang kedua adalah hitung masing-masing gaya interaksinya. Ya kita hitung dengan perumusan yang seperti ini, mu0 I2 I1 per 2πa kalikan L. Ada juga mungkin yang ditanyakan ada gaya persatuan panjang. Kalau gaya persatuan panjang ya F21 per L jadinya. mu0 I2 I1 per 2πa. Nah, L-nya pindah ruas dia. Oke, semoga paham sampai sini. Karena di sini cuma gaya interaksinya, jadi ada L-nya ya. Nah, di sini mu0 adalah suatu konstanta permeabilitas yang besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian I2 tadi adalah 4 ya. I1-nya tadi 3. I2-nya adalah 4. I5-nya adalah I5, maaf, I3 adalah 5. Nah, dari soal itu tadi ya, mohon maaf belum ditulis di sini. Nah, I2-nya adalah 4, I1-nya adalah 3 ampere. Nah, kemudian A adalah jarak antar kawat. Nah, jarak antar kawat 2 sama 1. Nah, 2 sama 1 kan di sini jaraknya adalah 2 cm. Kita ubah ke meter. Jadi, kita ubah ke meter, jadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Oke, kita coret-coret di sini. Ini hasilnya 4 ya. Jadi sisanya adalah ini 12, maka 3 adalah 12. Min 7 sama min 2 di sini. Jadi 10 pangkat minus 5. Oke, maaf. Oke, 12 kali 10 pangkat minus 5 Newton untuk F21. Kemudian F31 caranya juga hampir sama. Nah, yang membedakan di sini kan jaraknya nih. 1 sama 3. Jaraknya adalah berapa? Ya, 2 ditambah 3. Jadinya adalah 5 di sini. 5 kali 10 pangkat minus 2. Oke ya, di sini. Ini jaraknya A. Kemudian I3-nya adalah 5. I1-nya 3. Kita hitung di sini. Ini jadinya 2. Ya kan? 5-nya kita coret. 2 kali 3 adalah 6. Kemudian naik 10 pangkat minus 7 sama 10 pangkat minus 2. Karena minus 2-nya di bawah. Ya, jadi ke atas jadi tambah. Jadi minus 7 tambah 2. 10 pangkat minus 5. Oke. Nah, sekarang kita sudah hitung satu-satu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah cari resultannya. Gimana resultannya? Kita menggunakan analisis vektor. Nah, di sini
F21 tadi arahnya ke kiri dari gambar ya. Lihatnya dari gambar. Nggak asal apa namanya saya kasih minus. Minus di sini karena alasannya karena gambarnya ke arah kiri. Nah, karena kita pakai vektor, jadi di sini ada I-nya. Jadi vektor satuan ke arah X. Ya. Jadi vektor satuan ke arah X dan arahnya ke kiri, minus di sini. Nah, kemudian F31 vektor satuan ke arah X juga, cuma arahnya ke kanan. Jadi di sini plus. Nah, sehingga kita bisa jumlahkan dengan analisis vektor ini, F1 sama dengan F21 ditambah F31. Ya, kita ambil angkanya saja di situ, min 12 tambah 6 kali 10 pangkat minus 5 ke arah I. Kemudian hasilnya adalah ini ya, min 12 tambah 6 hasilnya adalah min 6 kali 10 pangkat minus 5I. Dan di sini udah kelihatan. Kalau kita udah nyatakan sebagai vektor sini, ini sudah kelihatan arahnya kemana di sini. Arahnya adalah ke kiri. Jadi tidak perlu apa namanya menggunakan besarnya vektor F gitu. Misalkan kalau ditanyakan seperti ini juga bisa. Besarnya vektor F1 di situ adalah 6 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Nah, ini besarnya. Cuma arahnya harus dinyatakan seperti ini. Ke kiri. Oke. Semoga pembahasannya dapat dimengerti dan semoga ada manfaatnya bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.